Halo, perkenalkan dengan saya Evi. Di sini saya akan membahas sedikit tentang perekonomian Indonesia. Nah, topik utamanya adalah investasi. Pastinya udah nggak asing ya dengan nama investasi. Mari kita bahas sekilas tentang apa itu investasi. Nah, di sini kita mau menjelaskan sedikit dari pengertian investasi. Pasti nggak asing ya nama investasi di kalangan kita semua gitu ya. Investasi itu adalah tindakan atau kegiatan yang menempatkan sejumlah dana atau aset dalam suatu instrumen atau proyek dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Tujuan utamanya adalah investasi menghasilkan pendapatan tambahan keuntungan atas dana yang diinvestasikan. Jadi ini sedikit berbeda ya kalau kita ngomongin tabungan sama investasi. Caranya aja yang berbeda dengan penanamannya mau dikemanain. Di sini kita bahas sedikit tentang tujuan orang melakukan investasi. Ada beberapa tujuan. Yang pertama adalah meningkatkan kekayaan, di mana investasi ini dapat membantu seseorang gitu kan untuk meningkatkan kekayaan atau modal mereka biar bertambah. Jadi nilai asetnya bisa naik. Yang kedua adalah melindungi nilai aset di mana menghadapi inflasi, fluktuasi nilai mata uang. Investasi dapat menjadi cara untuk melindungi aset seseorang untuk menghasilkan pengembalian di atas tingkat inflasi, membantu menjaga daya beli dana yang diinvestasikan. Yang ketiga adalah tujuannya mencapai tujuan keuangan, di mana investasi seringkali digunakan untuk tujuan keuangan jangka pendek, menengah, atau jangka panjang seperti pendidikan anak, pensiun, atau pembelian rumah. Yang keempat, penghasilan pasif. Jenis investasi ini adalah seperti saham, obligasi, properti, dan menghasilkan pendapatan pasif secara teratur tanpa memerlukan keterlibatan aktif dari investor. Yang kelima, dana pensiun dan hari tua. Yang keenam adalah mengembangkan bisnis. Biasanya kalau kita ngomongin mengembangkan bisnis, pasarnya udah luas ya gitu. Nggak cuma mengembangkan pasar baru, bisa produk atau layanan yang baru. Oke, di sini kita bahas tentang keputusan investasi. Nah, keputusan investasi itu juga harus dipertimbangkan gitu. Bisa dilihat dari yang pertama adalah imbal balik gitu ya atau return hasil hasil dari sebuah investasi. Yang kedua adalah tingkat resiko. Jadi kalau kita ngomongin investasi nggak cuma ngelihat dari hasilnya aja, tapi juga dilihat dari tingkat resiko. Apakah resiko ini benar-benar bisa benefit buat kita atau malah bikin kita rugi gitu. Jadi ini adalah 2 poin yang harus diperhatikan kalau kita memilih satu investasi. Ini ada jenis investasi yang menurut saya bisa, jadi bahan pertimbangan gitu kan, tingkat resikonya juga nggak yang terlalu karena memang investasi sebenarnya mempunyai tingkat resiko masing-masing gitu ya. Tapi ini adalah yang menurut saya yang bisa kita, ambil gitu. Yang pertama adalah saham, yang kedua adalah obligasi, yang ketiga adalah emas. Kalau kita tahu yang pertama saham, saham itu jadi hal yang menarik gitu kan untuk investasi jangka panjang. Meskipun kita tahu ya pasar saham itu mengalami fluktuasi gitu kan. Jadi ya naik turunnya juga kita harus, bisa menerima resikonya, nggak cuman kita ambil positifnya pada waktu naik, tapi juga harus pertimbangkan untuk pada waktu si saham itu turun. Yang kedua adalah obligasi. Obligasi itu sering dianggap sebagai investasi yang lebih stabil dan kurang beresiko dibandingkan dengan saham. Obligasi pemerintahan atau korporat dengan peringkat kredit yang tinggi dapat memberikan pendapatan tetap dalam bentuk bunga secara teratur. Yang ketiga adalah emas, yang gampang ya kalau kita ngomongin emas. Emas atau logam mulia sering dianggap sebagai tempat perlindungan nilai saat kondisi ekonomi tidak stabil, investasi dalam emas fisik atau instrumen keuangan yang terkait. Jadi menurut saya ini adalah 3 investasi yang bisa kita lakukan gitu, walaupun semuanya itu ketiga-tiganya mempunyai tingkat resiko yang berbeda-beda.
Sekian untuk penjelasan tentang investasi, semoga bermanfaat. Terima kasih.